Tajahau, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Babaturan. Di video kali ini kita akan melakukan pengisian data mulai dari input personal information, lalu upload data sampai submission ya guys ya, di sistem beasiswa pemerintah China atau CSC Scholarship. Jika kalian belum membuat akun di sistem beasiswa dan juga belum mengenal apa itu beasiswa CSC, silakan kalian tonton video ini. Oke, mari kita lanjutkan guys. Langsung saja guys, kita masuk ke application online ya. Klik application online. Di sini kita lihat application status unsubmitted ya, karena kan kita belum submit ya. Kita belum submit sehingga ini ya. Kalau kita klik application online ini yang akan muncul. Tipe A, tipe B, tipe C-nya sama print-nya nggak bisa kita klik karena kita harus urut ya, mengisi dari atas sampai ke bawah. Yang pertama adalah edit personal details dulu ya guys. Nah, di sini kita lihat interface-nya seperti ini di application-nya ya. Udah finish. Kita nggak bisa finish karena apa? Karena di sini keterangannya mandatory atau wajib diisi ya guys. Kalau wajib diisi kita isi semua guys ini. Banyak yang harus kita isi ya. Nah, contohnya kita bareng-bareng nginput ya. Apa saja yang harus di-input? Di sini nama ya guys. Nama sesuai dengan paspor ya, paspornya. Namanya itu nama depan, nama belakang. Misalnya saya adalah Asep Budiman, tapi saya nggak bisa nulis nama saya sendiri di sini guys, karena saya sudah terdaftar. Misalnya tadi kita masuk username-nya ya. Monkey Luffy ya. Chinese name kalau ada boleh ditulis di sini, kalau nggak ada boleh dikosongkan karena nggak ada keterangan mandatory-nya ya guys. Kita lewati. Date of birth-nya kapan? Lahir ya guys. Misalnya kita pilih tahun 95 Februari. Tanggal 1. Gendernya male atau female, male saja. Maritalnya single, married. Kita klik married misalnya. Country-nya apa? Negaranya kita klik Indonesia. City-nya country-nya Indonesia, city of birth-nya apa guys? Misalnya Cilacap. Religion-nya Islam. Nationality-nya juga Indonesia. Ini diisi sesuai dengan data real kalian ya guys ya, yang harus diperhatikan. Karena ini aku isi Monkey Luffy karena aku sudah pernah terdaftar, jadi tidak bisa isi dataku sendiri. Ini sebagai contoh saja, mana yang harus diisi, mana yang mana yang boleh nggak diisi. Native language-nya apa? Indonesia misalnya. Indonesia language kan ada di sini. Paspor, nah. Jangan lupa guys, paspornya kalian tuh harus ingat. Nomor paspor. Lalu date of expiration-nya kapan? Kadaluarsa paspornya kapan? Misalnya tahun 2026. Nih, guys. Tipsnya adalah jika kalian paspornya itu expired sebelum 6 bulan, maksudnya kalau 6 bulan dari sekarang udah expired, silakan diperpanjang ya guys ya. Perpanjang paspor juga mudah. Jadi jangan nunggu sampai bener-bener expired bulan depan, tapi 6 bulan sebelumnya atau 3 bulan sebelumnya kalian bisa perpanjang paspornya. Itu sarannya ya, supaya lebih mudah nanti proses kedepannya lagi ya. Nah, setelah itu kita tulis nomor telepon kita itu berapa guys. Plus 6282 misalnya. Emailnya yang tadi kita daftarkan, alternatif emailnya, kalau kita punya alternatif email yang lain silahkan ketik di sini ya. WeChat, sangat disarankan sekali kita download WeChat ya. Lalu kita sertakan akun WeChat kita itu apa di sini. Skype-nya kalau punya, kalau tidak punya di skip nggak apa-apa. Yang selanjutnya adalah address atau alamat ya. Alamatnya ketik alamat lengkap kalian. Alamat lengkap kalian itu apa? Dari RT RW silakan ditulis di sini. Misalnya is blue. Karena ini mandatory ya guys ya. Selanjutnya ada emergency contact name. Ini Zoro misalnya. Gendernya male. Relationship-nya apa? Apakah friend atau parent atau sibling dan lain-lain. Parent misalnya. Teleponnya berapa? Emailnya apa?
Alamatnya di mana? Kita ketik juga di sini ya. Ini mailnya juga harus benar ada apanya gitu. Oke. Kalau sudah selesai, yang personal information yang paling utama itu kan personal informationnya ya guys. Personal information sudah selesai, kita tinggal klik verify and save. Nah, sudah selesai kan? Selanjutnya adalah tidak finish ya guys, karena masih ada selanjutnya, itu education and employment history. Ini harus jelas ya, riwayat studi dan juga pekerjaan kita guys. Ini ada mandatory ini kan. Education levelnya misalnya dari mulai senior high school ya guys. Kamu SMA-nya di mana misalnya? Di Indonesia. Institutnya apa? SMA Negeri apa nih? SMA Negeri Majenang misalnya. Qualificationsnya apa? Qualificationnya IPA misalnya. Boleh tulis di sini guys. Dari tahun berapa? Dari tahun 2019 misalnya ke tahun 2022 misalnya. Nah, nanti kalau misalnya kalian perlu S1-nya ditulis di sini, S2-nya juga harus ditambah ya guys ya, di sini ditambah sendiri. Ini kan ada 3 nih, ya kan? Yang ini SMA, S1, S2, tulis semua di sini ya. Lalu kerja, kalian pernah kerja di mana saja, boleh ditambah nih. Tambahkan title positionsnya apa. Misalnya jadi pirate gitu ya, raja bajak laut. Kerjanya di mana? Di Logtown. Titlenya manager. Employment durationsnya dari Februari 2022 sampai Januari misalnya. Ini verify and save. Nah, oke. Ya. Selanjutnya adalah other contact. Kalau kita punya kontak yang lain di sini boleh tambahkan ya guys. Tapi ini tidak wajib. Misalnya kalian punya teman ataupun saudara di China, boleh tulis di sini. Oke, address-nya, pasangan, ayah, ibu, tulis juga di sini sama pekerjaannya. Tapi kalau misalnya di sini tidak keterangan mandatory, nggak usah diisi juga nggak apa-apa. Ini nggak ngaruh guys. Oke, langsung verify and save saja. Lalu 3 poin ini sudah diisi ya, personal information, education, sama other content yang sudah, kita tinggal klik finish. Nah, ketika kita sudah klik finish, berarti form yang kedua itu sudah terbuka guys, input application information tipe A, B, atau C ya. Kita pilih yang tipe A ya, sesuai dengan yang pengalaman saya pribadi. Kita tipe A yang bilateral program lewat kedutaan China. Kita klik tipe A guys. Nah, di sini kita akan disuguhkan dengan sesuatu yang baru nih guys. Yang pertama adalah language proficiency and study plan-nya. Nih, semuanya mandatory ya guys ya, diisi semua nih. Yang pertama adalah agensinya. Agensi dari kedutaan China di Indonesia itu adalah nomornya 3602 guys. Silakan kalian ingat-ingat ya. 3602 itu Embassy of People Republic of China in Indonesia. Misalnya kalau yang selanjutnya adalah Chinese Proficiency. Kita punya sertifikat bahasa nggak? Bahasa China gitu. Kalau nggak ada, klik none aja. Whether holding a SHK certificate, punya nggak? Kalau punya nomornya berapa? Kalau nggak punya, no saja. English. Nah, kalau English punya nggak? Good atau excellent? Klik saja misalnya good gitu ya. Kita klik yes di sini. Nah, saranku atau tipsnya ya, itu kita harus punya salah satu dari sertifikat ini. Kalau kita punya 2 itu bagus, tapi setidaknya kita punya 1. Jangan sampai nggak punya dua-duanya. Kenapa? Karena itu akan memperkecil kemungkinan kita untuk keterima guys. Name testnya apa? Misalnya TOEFL, skornya berapa? 550. Tanggalnya kapan? Bulannya apa? Tahun 2021 misalnya. Bulannya adalah tahun 2022 misalnya guys, tahun lalu kita sudah tes. Diperhatikan ya expired dari sertifikat guys, karena sertifikat tes bahasa itu hanya berlaku 2 tahun. Kalau misalnya kurang dari 2 tahun, kalau misalnya udah expired, kita harus tes ulang ya. Apply as, kita daftarnya sebagai apa guys? S1, S2, S3.
atau general atau senior. Kita fokus di sini ya, di misalnya kita punya doktor atau master saja deh. Teaching language-nya apa? Nah, di sini perhatikan. Kalau kita nggak punya Chinese proficiency, udah otomatis kita jangan pilih Chinese ya guys. Kita pilih yang English saja. Karena kita punya sertifikat bahasa Inggris misalnya. Tapi kalau kalian punya sertifikat bahasa Mandarin, ya kalian boleh bebas. Mau pakai bahasa China atau pakai bahasa Inggris, instruksi di dalam kelasnya nanti. Oke? Nah, yang selanjutnya adalah kita pilih ya institusi mana dan juga jurusan apa yang kita akan kuliah di China itu. Kita akan disuguhkan oleh 3 pilihan ya. Univ pertama, kedua, ketiga. Jadi kalau misalnya urutannya, kalau yang pertama itu yang prioritas, yang kedua itu yang cadangan, ketiga juga cadangan ya. Kalau misalnya kita keterima di yang pertama, berarti kedua, ketiga udah nggak bakalan accept gitu ya. Tapi kalau kita misalnya ditolak di kampus yang pertama, berarti mungkin kemungkinan di kampus kedua keterima. Kalau nggak keterima, kemungkinan ke kampus 3 keterima gitu. Urutannya gitu guys. Otomatis kita harus pilih dari yang pertama itu yang paling bagus ranknya, yang kedua itu yang standar, yang ketiga mungkin yang di bawah yang kedua gitu. Urutannya gitu guys. Jadi jangan tipsnya ya, jadi jangan yang pertama itu yang biasa aja, yang kedua malah lebih bagus, itu chance-nya kecil nanti untuk keterimanya ya. Jadi urutannya seperti itu. Misalnya yang pertama itu yang paling bagus atau yang bagus gitu ya. Misalnya kita klik CSU, Central South University. Oke. Nah, untuk pilihan universitasnya di mana kita dapatnya? Tadi di website yang tadi ya guys ya. Di yang scholarship itu kita tinggal pilih yang search universities and regions ya. Nah, di sini ada beberapa universitas yang bagus. Asumsinya kalian sudah tahu ya kampus mana akan kalian tuju dan prodi apa. Kita tinggal pilih sini economic, misalnya majornya applied statistics misalnya. Yang kedua di sini yang sedikit lebih bawah rankingnya daripada yang pertama, manajemen. Nah, ini misalnya saja ya. Oke. Ini harus kalian benar-benar hati-hati ngisinya guys ya. Kampusnya, urutan kampusnya dan prodinya. Durationsnya kalau master itu 3 tahun ya guys ya. Nggak bisa diperpanjang. Jadi misalnya sekarang tahun 2023, mulainya September, berarti selesainya 2026 Juli itu udah harus wisuda. Kalau misalnya belum bisa menyelesaikan tahun itu secara 3 tahun, kita harus bayar sendiri nanti guys. Nah, tapi beda kasusnya dengan doktor. Kalau doktor itu misalnya jangka waktunya 4 tahun ya guys ya. Itu kalau misalnya kita belum mampu menyelesaikan, kita bisa memperpanjang 1 tahun. Itu bisa kalau doktor ya. Kalau master tidak bisa. Di sini pernah belajar di Cina nggak? Kalau enggak ya kita klik no aja. Oke. Sudah punya pre-admission letter apa enggak? Punya pre-admission itu ya surat keterangan diterima di kampus itu. Misalnya kayak dari supervisor dan lain-lain. Itu kalau punya tinggal yes, kalau belum punya no aja. Tapi saran saya itu silakan kalian usahakan untuk pre-admission letternya ya guys. Kontak ke international office dari kampus itu kan ada websitenya, iso.kampus mana gitu yang kalian tuju itu mesti ada. Kalian komunikasi dengan ISO-nya untuk mendapatkan pre-admission letter seperti apa itu, karena itu chance-nya sangat besar guys untuk keterima kalau kita punya pre-admission letter ya. Oke? Langsung verify and save. Nah, selesai. Nah, langkah yang selanjutnya itu adalah ini guys. Tadi yang kita sudah bahas satu persatu syaratnya kan, yang ada beberapa syarat itu yang wajib dan juga yang opsional. Kita lihat di sini guys. Supporting documents-nya ada harus apa saja. Yang pertama itu ID foto ya. ID fotonya kalau bisa foto baru. Kita tinggal, ini kan mandatory, berarti kita upload ya guys. Nah, di sini kita lihat ada beberapa persyaratannya. ID fotonya itu harus 2 inci urutannya. Background-nya itu warna putih, oke? Kepalanya itu harus sesuai dengan frame. Nah, banyak nih ukurannya, nggak boleh dari antara 50 sampai 500 KB. Nah, ini liatin guys. Ada beberapa syarat-syarat yang harus kita perhatikan, oke? Nih guys, jadi latar belakangnya itu putih, pakaiannya formal, muka menghadap kamera jelas gitu ya. Jadi antara muka ke frame atas, bawah, samping kirinya seperti ini contohnya guys. Nanti kalau tidak seperti ini, itu akan otomatis ketolak guys. Jadi harus diperhatikan ya. Coba kita upload.
ID foto upload. Nah, kan sudah selesai, sudah otomatis terverifikasi, berarti itu sudah sesuai kriteria. Yang selanjutnya adalah Certificate of Highest Education. Kalau kita mau daftar S2 berarti harus punya ijazah S1. Kalau kita daftar S3 berarti punya S2. Udah sertifikat yang tertinggi, guys. Jadi kalau kita misalnya daftar S3, S1-nya nggak usah dilampirkan, nggak apa-apa. Dan diperhatikan ini notarized copy ya. Jadi harus dilegalisasi. Indonesia itu harus diterjemahkan dulu, guys. Nah, ini contohnya, guys. Sertifikatnya seperti ini. Nah, ini kan berbahasa Indonesia ya, guys ya. Berbahasa Indonesia. Sudah disediakan ijazah dan juga terjemahannya, guys. Terjemahannya seperti ini kan dalam berbahasa Inggris. Dan ini poinnya nih, translated from the original. Nah, sudah ada keterangan translated from the original, guys. Berarti ini sudah tidak perlu notarize lagi karena sudah dilegalisasi. Kita tidak perlu pakai penerjemah lagi dan disahkan oleh notaris, nggak usah karena sudah berbahasa Inggris. Tapi kalau misalnya masih bahasa Indonesia, terjemahkanlah, oke? Itu contohnya. Oke, kita upload di sini sertifikatnya. Ijazah S2 kita upload. Ya. Lalu transkripnya bagaimana? Transkrip juga sama, berbahasa Inggris juga ya, guys ya, dan dilegalisasi. Nah, ini contohnya seperti ini, guys. Dan juga harus jelas ya. Transkrip itu biasanya berbahasa Indonesia dan juga berbahasa Inggris bawahnya, guys. Diperhatikan ya, harus berbahasa Inggris juga. Kalau ada bahasa Indonesia nggak apa-apa, asal ada bahasa Inggrisnya ya. Transkripnya kita upload, guys. Oke. Study plan. Nah, study plan seperti apa? Nah, nanti kan kalau untuk master itu 500, kalau untuk doktor itu 1000 kata atau lebih gitu ya. Nah, untuk study plan-nya kalau punya aku itu kira-kira 800 kataan, guys. Nanti kalau untuk dokumen-dokumennya, kalau kalian butuh secara real gitu ya, bisa tulis komen di bawah atau bisa kirim email aku di email di YouTube ada kan. Nah, itu bisa, nanti aku bisa share dokumen-dokumen yang aku siapkan untuk upload di sini ya, guys ya. Kita upload study plan-nya. Lalu upload reference. Reference itu adalah rekomendasi ya, surat rekomendasi. Oke. Nanti rekomendasinya ke siapa, nanti mereka juga akan mengirimkan link ke perekomendator itu, guys. Jadi pastikan harus tahu ya si yang memberi rekomendasi itu siapa dan kenal kita gitu biasanya. Kalau aku dulu rekomendasinya itu ini, guys, contohnya, guys. Nah, aku dari pengurus besar Nahdlatul Ulama dari PBNU. Dan yang merekomendasikan itu adalah ini ketua PBNU ya, Profesor Dr. Kiai Said Akil Siroj. Yang pertama. Yang kedua, rekomendasi yang kedua adalah dari sama ya, dari PBNU tapi LPTNU. Itu dari Prof. Muhammad Nasir. Oke, guys, nanti pasportnya juga kita upload ya, guys ya, di scan dengan sangat jelas. Pasportnya, homepage-nya saja, guys. Oke, homepage paspor itu adalah yang seperti ini, guys. Dokumennya dalam PDF ya, dalam PDF, kecuali untuk foto-foto itu JPEG, nggak apa-apa. Paspor homepage-nya seperti ini. Dari covernya sampai yang kelihatan muka kita, guys. Yang selanjutnya physical examination-nya seperti apa? Physical examination itu atau keterangan medical check up khusus dari China itu seperti ini, guys. Yang perlu diperhatikan adalah di sini kita taruh foto dan fotonya juga harus distempel, guys, dari rumah sakit tersebut. Diisi oleh dokternya, semuanya harus diisi, jangan sampai ada yang kosong. Karena kita diperiksa secara keseluruhan seperti medical check up, lalu ada stamp, ada tanda tangan seperti biasa, oke? Contoh physical
examination-nya. Yang selanjutnya adalah di sini kalau kita punya papers atau artikel yang kita submit di jurnal dan sudah publish, boleh disertakan di sini guys. Tapi ini yang namanya non-mandatory ya, nggak wajib. Jadi di sini keterangannya no, ya nggak apa-apa. Tapi kalau kita punya, silakan pilih di sini ya. Sangat disarankan kalian punya publikasi guys, karena akan sangat menunjang ya untuk lolos gitu. Menunjukkan keseriusan kita untuk studi juga. Lalu ada example of art, kalau kita pilih prodi atau jurusan musik dan fine arts atau seni dan musik itu kita harus sediakan itunya, contohnya gitu ya. Tapi kalau kita tidak mengambil jurusan itu, ya nggak perlu. Other supporting documents, kalau misalnya kalian punya sertifikat, boleh ditambahkan di sini guys. Sertifikatnya ya. Ini contoh sertifikat aku. Dan other supporting documents-nya. Ini contohnya guys. Supporting documents itu contohnya seperti ini. Misalnya sertifikat jadi pemateri, jadi partisipan, jadi presenter, kalian boleh sertakan di sini semuanya ya. Kalau yang artikel publish kayak tadi, kalian list publikasinya di mana saja, di artikel mana saja, di jurnal mana saja, sertakan di sini. Aku lumayan banyak kemarin ya guys publikasinya, sampai 169 halaman. Oke, yang selanjutnya kalau kita punya Chinese Language Proficiency Certificate, kalau HSK kalian bisa upload. Kalau misalnya kalian nggak punya, ya nggak usah, nggak apa-apa. Karena di sini no kan, karena tadi kita pilih yang nggak punya. Dan kita pilih yang punya sertifikat bahasa Inggrisnya. Silakan upload di sini sertifikat bahasa Inggrisnya. Misalnya kita punya TOEFL, kita lihat di sini sertifikat bahasa Inggris. Kita upload. Kalau sertifikat bahasa Inggris, jangan lupa di scan juga 2 halaman. 2 halaman itu ya guys, yang halaman ada nama kitanya sama skor kita. Nah, ini halaman yang pertama. Oke, yang selanjutnya kalau kita punya pre-admission letter, keterangan terima, boleh upload di sini. Klik SKCK di sini, wajib ya. Jadi kita bikin SKCK dulu, biayanya 10.000 kalau nggak salah ya. Mungkin sekarang jadi 30.000. Di Polsek juga nggak apa-apa. Kita sajikan di sini. Karena SKCK itu guys, itu juga sudah berbahasa Inggris. Ada bahasa Indonesia, bawahnya bahasa Inggris juga. Jadinya kita tidak perlu terjemahkan. Nah, ini SKCK-nya ya guys ya. Fotonya jangan lupa latar belakang merah ya guys. Ini aku bikin di Polsek, polisi sektor. Nggak apa-apa, itu juga lolos juga. Polsek, Polres, nggak apa-apa guys. Oke, kalau sudah selesai semua, kita periksa lagi, kita download lagi, kita cek lagi guys. Bener-bener harus diperhatikan, jangan sampai kita salah upload ya. Kalau bisa dokumennya itu diurutkan guys. Jadi nomor 1 itu kasih nomor 2, 3, 4, 5 sampai ke bawah itu 15 dokumen kita harus perhatikan ya. Nah, urutkan itu sangat bagus. Kalau diurutkan itu bagus guys. Karena ini juga ada 15 kan. Baik itu yang ada mandatory atau non mandatory juga nggak apa-apa. Lalu kita klik submit. Nah, setelah klik submit ini guys, nanti akan muncul seperti ini, statement of applicant. Nah, kita intinya kita sudah benar-benar menyajikan dokumen data yang sesungguhnya dan kita niat untuk studi di Cina gitu ya. Dan informasinya benar. Kita klik di sini, lalu confirm, klik confirm. Udah selesai guys, seperti itu daftarnya. Aku nggak klik confirm ya guys, karena data yang aku sajikan tadi kan bukan nama aku, tapi nama Monkey D. Luffy. Nah, kalau sudah confirm, udah selesai itu guys. Nanti akan selesai di sini. Nanti ini akan muncul guys. Download my application form ini akan muncul. Kalau sudah submit tadi yang confirm akan muncul. Kita klik saja, nanti sudah di-download. Formulir pendaftarannya sudah selesai. Kita tinggal nunggu pesan sampai pengumuman kita lolos atau enggak. Atau kalau misalnya ada pesan untuk interview gitu ya, itu juga nanti akan muncul di sini pesannya guys. Silahkan dicek saja rutin sistemnya ya guys ya. Kalau sudah diklik print application formnya itu nanti wujudnya seperti ini guys. Application formnya seperti ini, oke. Jadi yang data yang tadi kita sudah input di sini sampai bawah ada 6 halaman dan kita sudah sajikan kan di bawah di sini tadi. Paspor sampai non criminal recordnya. Ini sudah tadi yang klik, yang deklarasi bahwa informasinya benar kan. Nah,
Udah selesai guys nih kan. I confirm that I have read and accept CEC statement of applicant. Tadi yang kita klik di sini kan di checklist. Setelah kita klik lalu kita submit, confirm itu. Oke guys, jadi segitu dulu videonya, tutorial dari mulai bikin akun sampai submit Chinese Government Scholarship ya. Semoga videonya bermanfaat. Kalau kalian suka dengan video ini silahkan di like ya, share dan komen. Juga subscribe supaya aku lebih semangat bikin videonya lagi dan konten informatif lainnya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.